Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ketemu lagi sama aku Liani ya. Baru banget kayaknya kalau aku ngasih edukasi untuk member di webinar itu baru banget aku. Biasanya kalau nggak umum di jam 2 siang itu pasti live trading aja saya ngisi. Selamat datang buat Bapak Ibu, makasih sebelumnya udah nyempetin waktunya untuk belajar walaupun di malam hari dan walaupun nanti materi yang diberikan mungkin tidak secara lengkap mungkin ya, tapi insya Allah hari ini, malam ini, webinar kita bahas teknik, kita bahas juga analisa dan kita akan open posisi bareng-bareng ya. Kayak sebelumnya, di sini aku pakai akun real, di mana balance-nya bisa Bapak Ibu lihat itu di 15.000 untuk kasih signal. Akunnya baru dibuat untuk webinar hari ini sebenarnya. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu udah pada pasang ini ya, udah pada pasang 3 EMA-nya, udah ya? Kalau udah, nah Chandli bahas sedikit untuk moving average ini. Yang pertama itu ada di MA8. Metodenya eksponensial, warnanya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu aja. Untuk tingkat ketebalannya biasanya aku pakai 2 tingkat ketebalannya. Nah, untuk yang kedua itu ada lagi moving average-nya, moving average 8. Dengan metodenya eksponensial juga, periode 8, metodenya eksponensial, dan yang terakhir itu ada moving average 125 dengan MA metodenya eksponensial of course, dan periodenya 125, nggak ada lagi yang diubah. Apply to-nya tetap aja close semuanya. Nah, moving average ini adalah teknik dasar yang paling simple dan paling profitable. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya udah uji coba sekitar 3 tahun yang lalu, berarti sekarang mah tahun baru 4 tahun yang lalu, saya menggunakan moving average 3 EMA ini. Dulu moving average 3 EMA ini, moving average 3 EMA, dulu 3 EMA ini saya cari di Google. Jadi bukan dari saya pribadi itu, tapi dari Google. Di Google dulu itu belum ada materinya secara lengkap dan secara banyak banget sekarang. Dulu itu materinya, kalau mau cari materi 3MA itu susah banget. Hanya ada beberapa situs web. Tapi kalau Bapak Ibu cari sekarang di Google, itu udah banyak banget broker-broker atau situs-situs web yang menjelaskan tentang moving average atau 3MA ini. Nah, untuk kok capek ya? Untuk materi 3MA ini bisa Ibu Bapak cari di Google. Kalau misalnya pakai 3MA ini sebenarnya sih tidak jauh atau tidak, kok berisik banget ya terus? Lagi live trading? Oh, oke. Mohon maaf terganggu soalnya agak berisik di sini. Nah, untuk moving average ini tidak luput dari yang namanya teknik dasar support atau resisten. Support resisten ini adalah teknik dasar yang harus Bapak Ibu ketahui sebelum Bapak Ibu itu maju ke teknik yang lebih tinggi atau tingkatannya lebih tinggi lagi. Moving average ini adalah teknik dasar yang pasti akan selalu dikaitkan dengan yang namanya support resisten. Karena support resisten ini teknik dasar sebelum Bapak Ibu terjun trading. Bapak Ibu harus tahu dulu yang namanya support resisten. Support itu apa, resisten itu apa, dan bagaimana cara menandainya. Sebelum menggunakan teknik 3MA, biasanya Chandli itu kalau analisa, buka pair dulu, misal kita cari pair yang kosong, nah USD CAD, kita buka USD CAD, biasanya sebelum open posisi, aku pasti analisa dulu menggunakan teknik support dan resisten. Untuk menggunakan teknik support resisten ini pasti pakai yang namanya horizontal line. Kalau saya, beda lagi Master Syam atau Master Abdul kalau misalnya ngasih support resisten itu menggunakan trend line atau dan sebagainya, Fibonacci. Di sini Chandli hanya pakai yang namanya horizontal line, di mana horizontal line ini menandai support dan resisten yang kita lihat.
Ingat, ketika Bapak Ibu trading, ketika Bapak buka chart, Bapak Ibu udah pastiin dulu trading mau di pair apa. Itu yang pertama. Yang kedua, tandain dulu support dan resistennya. Sebelum masuk ke teknik, tandain dulu yang namanya support dan resisten. Seperti ini. Oke. Gimana cara nandain support dan resisten? Cara menandai support dan resisten itu bebas banget Bapak Ibu. Yang penting tidak jauh dari pantulan harga yang kita lihat. Mau nandainnya di body candle seperti ini, atau bahkan di jarum candle seperti ini, itu nggak masalah. Ya, jadi nggak usah diperdebatkan. Yang penting kita tahu pantulan harganya di area itu. Ini, area pantulan harganya di sini, ini kita bisa jadikan sebagai support, resisten. Di bawah, ini, pantulan harganya di sini, kini kita bisa jadikan sebagai area support juga. Nah, untuk moving average ini, kita pakainya sistem trading H1, artinya intraday, di mana open posisi di H1, dan H4 ini adalah sebagai analisa lanjutan ketika kita akan open posisi di time frame H1. Kenapa harus H4? Karena kalau misalnya trading, kita kan intraday, jatuhnya kita harus analisa untuk beberapa jam ke depan. Misal, Euro USD. Untuk time frame H1-nya bentukannya seperti ini ya. Tapi kita lihat dulu untuk time frame H4-nya. Nah, untuk time frame H4 menunjukkan kalau misalnya Euro USD ini belum dikatakan berubah tren karena masih ada MA21 yang belum crossing ke MA125. Yang paling dasar dari moving average ini adalah ketika moving average yang paling kecil crossing moving average yang paling besar, artinya tren dikatakan berubah. Tapi kalau misalnya posisinya seperti Euro USD ini, di time frame H4, yang crossing hanya baru MA8 aja, jadi trennya masih belum bisa dikatakan 100% berubah. Karena masih ada MA21 yang masih di atas MA125. Nah, kalau misalnya posisinya seperti ini, akankah kita open posisi buy atau sell? Pasti ya, kalau misalnya untuk ngikutin tren mah menggunakan teknik 3MA, Euro USD adalah trennya turun. Karena kita lihat MA-nya udah crossing, tinggal nunggu MA21 aja. Kalau misalnya kita open sell sekarang, bagus nggak? Nggak. Kita tunggu sampai MA21 crossing MA125. Setelah candle koreksi muncul, atau candle konfirmasi muncul, baru kita bisa open posisi sell Euro USD. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah SAU USD. Pasti semua orang gemar banget yang namanya SAU USD ya. Pasti. Oke, SAU USD sebelumnya aku udah kasih signal siang-siang itu adalah buy SAU USD dengan TP di harga 1870. Kalau Bapak Ibu mau ikutin silahkan. Ini SLTP-nya 50 poin 50 poin. Kalau misalnya mau ngikutin pakai lot yang paling kecil aja. Kalau misalnya 50 poin terlalu besar, ambil 30 poin aja, nggak pakai SL. Karena kalau SAU USD, ngambilnya kita jangka panjangnya aja, kalau scalpingan terlalu cepat. Ya. Nah, untuk target moving average, untuk target SAU USD ini adalah minggu ini akan menuju ke 1920. Jadi yang punya buy SAU USD lebih baik di hold karena kemungkinan untuk naiknya itu lebih besar dibanding dengan turunnya. Kita lihat time frame H4-nya untuk SAU USD. Untuk SAU USD, kelihatan banget ya pantulan harganya itu di sini. Atau sekitar 1825. 1825 ini adalah support yang cukup kuat untuk SAU USD. Ada 3 area support yang tidak bisa ditembus oleh SAU USD ini. Support yang pertama itu adalah area ini. Kedua ini. Dan yang ketiganya yang baru dia buat ini. Kalau misalnya kita open posisi sell, bagus nggak? Sell-nya hanya ngambil 20-30 sampai 30 poin aja, itu terlalu riskan. Jadi kita tunggu untuk konfirmasi buy-nya aja. Tapi rekomendasi saya adalah buy SAU USD dengan TP di harga 1870, kita open posisi bareng-bareng. Walaupun aku udah open posisi udah open posisi pertama, tapi harganya masih ke harga open.
Jadi masih bisa diikutin. H1 bentukannya kayak gini. Resisten, maaf. Oh, asik. Halo Mbak Elizabeth. Oke. Untuk SAUUSD, support yang di harga 18.25 itu tidak bisa di breakout. Artinya, untuk tekanan buyer itu lebih besar. Sebenarnya, untuk SAUUSD, karena fundamentalnya, faktor fundamentalnya lebih mendominasi antara 70% mendominasi. Jadi untuk SAUUSD kita trading menggunakan analisa fundamental saja. Kalau untuk teknikal ya ambil sedikit-sedikit aja. Karena kalau misalnya udah ada news untuk SAUUSD atau news untuk AS itu pasti berpengaruh untuk SAU lebih tajam. So untuk Bapak Ibu kalau pengen aman tradingnya, sesuaikan balance-nya dengan lot kalau mau pakai SAUUSD. Kalau misalnya sukanya SAUUSD, lotnya jangan gede-gede, kecil-kecil dulu aja, sesuaikan dengan balance. Untuk SAUUSD emang profitnya tuh lebih cepat karena fluktuasi harganya itu lebih cepat dibanding pair yang lain. Tapi resikonya pun lebih besar. Ya. Nah, untuk H4 itu tidak bisa di breakout supportnya di 18.25. So, kita ambil posisi buy-nya menuju target profit pertama di 18.70. Boleh Bapak Ibu tandain karena untuk SAUUSD ini target pertama kenaikannya itu adalah 19.20 sebelum nyampe ke 2001. Boleh ditandain. Sebenarnya aku udah ambil posisi buy berapa kali udah TP. Sekarang yang terakhir tinggal tunggu profitnya aja. Untuk support, dia tidak mampu di breakout, dan candle yang kecil-kecil ini muncul, ini udah menandakan area sideways yang tidak bisa di breakout ke support, malah nge-breakoutnya ke atas. Nah, SAUUSD ini secara tren itu turun tidak? Secara tren itu tidak turun, karena hanya turunnya itu sebagai koreksinya aja. Tadi yang saya bilang, kalau untuk SAUUSD jangan terpaku dengan teknikal. Karena teknikal hanya dipakai sekitar 40%-nya aja. 60% itu pasti fundamental. Pasti. H4 kita udah lihat seperti ini. Walaupun MA kecilnya crossing MA yang paling besar, tren udah turun, tapi dia tidak mampu membreakout support yang ada di sini. Kalau MA yang paling kecil itu pasti ngikutin harga. Itu pasti ngikutin harga. Kalau misalnya kata newsnya SAUUSD ini naik, moving average yang paling kecil 8 dan 21 itu pasti ngikutin harga untuk naik. So, jangan gunakan teknikal di SAUUSD. 60% kita gunakan fundamental. Ini saya analisa sesuai tekniknya aja, karena ada support yang tidak bisa ditembus oleh SAUUSD dan area SAUUSD ini di breakout-nya ke atas, bukan ke bawah. Keluarlah candle seperti ini. Artinya buyer itu mendominasi sekali. Nah, ini candle yang ini, artinya 2 kali dia keluar candle tinggi. Ini area sideways. Area sideways yang udah di breakout ke atas oleh candle yang ini. Artinya buyer mendominasi. Dia konfirmasi menyentuh MA8 candlenya lalu dia naik lagi. Nah, disinilah penentuan berarti untuk SAUUSD ini kuat untuk naik. Adanya candle turun yang sekarang itu hanya sebagai koreksian kecilnya aja. Hanya sebagai koreksian aja. Kalau misal mau hold buy SAUUSD boleh, tapi tetap pakai SL dan TP. Semoga TP kena duluan. Amin. Dan channeling akan terlalu banyak bahas tentang moving average karena kalau moving average itu pasti ngikutin teknik-teknik yang lain ya, ngikutin trennya doang. MA125 itu sebagai penunjuk tren yang paling besar,
di H4 dan D1, MA yang 8 dan 21 itu sebagai konfirmasi buy atau sell-nya. Kalau misalnya posisinya seperti ini, MA8 dan 21 crossing, MA1 25, ini kita bisa open posisi sell. Karena, kenapa bisa open posisi sell? Awalnya dia sideways. Ketika candle bug, ini tuh namanya candle panjang itu candle bug. Kalau candle panjang bug seperti ini, itu pasti diikutin yang namanya candle sideways. Nah, ketika candle sideways udah mampu di breakout, ini supportnya. Ketika candle sideways udah mampu di breakout oleh satu candle yang ini, candle-nya nempel di MA8, MA21 nukik ke bawah, MA125 nukik ke bawah, artinya tren untuk SAU-USD ketika itu kuat untuk turun. Ternyata dia benar, dia turun satu candle, diikuti candle, ini namanya candle koreksi. Candle koreksi. Nah, si candle yang panjang ini, Bapak Ibu, dia awalnya turun. Tapi si MA8-nya itu jauh banget dari candle yang ini awalnya. Lalu dia naik lagi, nyentuh MA8, di next candle-nya kita bisa open posisi sell lagi. Seperti ini. Dan alhamdulillah turun. Dan kalau misalnya kalau misalnya candle itu udah terlalu jauh dengan MA8, posisinya seperti ini, candle udah terlalu jauh dengan MA8, jangan langsung diikutin sell-nya lagi, tapi candle itu harus nyentuh MA8 dulu, baru kita bisa open posisi sell-nya lagi. Ketika dia turun seperti ini, dia udah terlalu jauh dengan MA8, dia pasti naik dulu nyentuh MA8 kayak gini, lalu turun lagi. Nyentuh lagi, nah dari sini, ini adalah support yang nggak bisa ditembus, history support ke belakangnya ini nggak bisa ditembus. Artinya candle masih mencoba untuk breakout support, tapi nggak bisa. Dia balik lagi menyentuh MA8. Nah, dari sini penentuan MA8-nya udah disentuh banget sama candle. Tapi ini udah kelihatan kalau si candle si MA8-nya itu nukik ke atas, jadi kita ambil posisinya buy-nya aja paling 3 poin aja. MA8 di breakout sama yang namanya candle atau harga. Posisinya seperti ini. Kalau udah posisi seperti ini, kita jangan open posisi. Karena candle bergerak lurus, artinya harga akan sideways. Dan betul, sampai sini harga sideways. Harga sideways. Ini masih mencoba untuk breakout support, tapi nggak ke breakout lagi. Dia sideways lagi, dan dipatahin sideways-nya sama candle buyer yang lebih mendominasi, naik. Koreksi, naik lagi. Dan yang sekarang pun, ini koreksi dulu sebentar, pasti insya Allah naik lagi kalau misalnya sesuai teknikal. Itu aja. Karena nggak ada yang spesial dengan teknik 3MA. Kalau ngasih analisa, itu pasti, kalau ngasih signal, itu pasti dikasih dengan analisanya juga. Sampai sini kita sharing aja sambil jawab-jawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Boleh? Lagi nggak fit soalnya beberapa hari ini. Kangen jadi mengisi kelas. Harusnya Master Syam mengisi sekarang. Switching. Euro USD nih, Euro USD mau kemana? Euro USD ini posisinya sideways, tapi lebih berat ke candle turunnya. Cuman aku nggak mau ambil risiko untuk kasih signal yang salah lagi. Kita tunggu aja mana yang dia breakout, support kah atau resisten kah yang dia breakout. Walaupun trennya menunjukkan tren turun di time frame 1, H4-nya masih tetap belum ke breakout. Bisa aja candle yang sekarang terbentuk itu dia ke atas ini kembali ke tren awalnya naik. Jadi lebih baik kita nunggu untuk Euro USD. Kita punya open posisi 1 sell ya. Mesti kalau open buy saya TP saya open. Dan SL-nya saya naikin ke 1870. Mesti kalau open buy saya TP saya open. Saya TP saya open dan SL-nya saya naikin di 1870 apabila harga sudah di atas 1870 gimana? Kan posisinya kita buy. Pasti SL-nya di bawah, TP-nya di 1870. Kalau misalnya harganya udah nyampe 1870,
Itu kan target pertama untuk SAU-USD, 1870. Kalau 1870 udah tersampai, dia koreksi dulu turun, baru naik lagi. Kayak gitu, Ibu. Ibu punya posisinya baik kan? Sama. Kalau misalnya ini di breakout, udah naik lagi. Kalau misalnya kena SL duluan, dia masih... Kalau misalnya kena SL duluan, berarti dia masih mau ke 1825. 35. 1835 dulu. Kemungkinan untuk mau difoto katanya. Kemungkinan untuk menuju 1835 itu berat karena 3 kali dia mencoba 1835 tapi nggak breakout lagi. Jadi yang punya buy mah lebih baik di hold karena nanti pun menuju Imlek insya Allah Mas mah naik lagi targetnya ke 2001 kalau tidak melenceng. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyain? Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, baru lihat channel kayaknya. Kata siapa? Agak nggak kekontrol ini. Karena suaranya lagi habis. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain? Boleh? Ada yang punya floatingan nggak di mana? Tadi siang tuh, aku mau kasih signal buy GBP USD. Udah siap signalnya, tapi ternyata masih ada floatingan sell GBP USD ya. Jadi saya nggak jadi kasih. Kalau sekarang ambil posisi buy-nya untuk GBP USD, boleh nggak? Jangan dulu. Karena dia menghadapi area sideways. Area sideways ini adalah area resisten yang cukup kuat. Kalau ini di breakout boleh. Tapi kita tunggu jam 10-nya aja seperti apa. Biasanya untuk Open Amerika sih nggak open posisi ya, karena Open Amerika hantaman newsnya nanti banyak banget. Kata teknikalnya A, tiba-tiba ada news B. Cara komparasi H1 dengan H4 gimana Mas Di? Open posisi di H1. SAU-USD aja. Open posisi di H1. Kita lihat H4-nya. Ketika H4-nya udah candle-nya panjang-panjang di bawah, ini artinya area support yang cukup kuat. Kita bisa ambil posisi buy-nya. Dengan analisa yang melihat support resisten aja di H4, kita udah tahu bisa open posisi buy atau sell. Kayak gitu. Contoh, GBP-JPY. GBP-JPY ini trennya naik loh. Dia udah breakout yang namanya resisten. Open posisi buy sekarang GBP-JPY bagus nggak? Enggak. Saya bilang, kenapa? Kita lihat H4-nya. H4-nya itu dia belum koreksi dan candle terlalu jauh dengan MA8. Menggunakan MA, 3 MA, itu harus rule pertamanya itu adalah candle atau harga harus menyentuh dulu MA yang paling kecil 8, baru bisa open posisi sesuai dengan trennya. Ini candle yang ini yang sekarang itu terlalu jauh dengan MA8, H4-nya. Jadi kita belum bisa open posisi buy di H1. H1 dia pasti menuju dulu ke sini untuk koreksi. Nah, sampai menyentuh ini dulu baru kita bisa open posisi buy lagi. Seperti itu, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyain? 19, 18, 30, 19, 30. Nanti kita lanjut di grup. Biasanya aku kasih analisa, signal pasti dengan analisanya. Ada yang udah open posisi buy SAU, ngikutin TPSL-nya nggak? Boleh ya, masih valid kok kalau mau diikutin. Ini mohon maaf penjelasannya tidak terlalu jelas karena suaranya agak terbata-bata, jadi ngasih poin pentingnya aja. Ada lagi yang mau ditanyain Bapak Ibu boleh? Ada yang punya floatingan nggak? Kalau ada floatingnya di apa? Per apa? Kita analisa bareng-bareng.
Kalau Euro USD close candle-nya ada di harga ini aja, kita bisa open posisi buy. Close candle-nya di atas ini aja, kita bisa open posisi buy. Salam kenal Mas Angga Indrawan. Nah, close candle-nya di atas harga ini aja, kita bisa open posisi buy Euro USD. Tapi di open Amerika ini rentan banget. Biasanya saya nggak pernah ngasih signal di open Amerika kecuali lagi live trading aja. Menggunakan teknik 3 EMA ini cocok banget di open London di jam 2 sampai jam 7. Jam 2 sampai jam 10. Tapi open posisinya tetap di jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Open Amerika jam 7 kita nggak akan open posisi lagi, udah istirahat tidur. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain? Sebelum dilanjut, 7.30 ya, 6 menit lagi tuh. Nanti next-nya live trading itu hari Rabu besok. Kita open posisi bareng lagi, nanti di live-nya di YouTube sama di Zoom. Jadi untuk yang pengen lihat chat-nya bisa nanti daftarnya di Zoom aja biar kelihatan jelas gitu chat-nya kayak gini. Jadi nggak kayak di YouTube jauh banget si chat-nya, jadi nggak kelihatan. Ada lagi yang mau ditanyain Bapak Ibu? Silakan. Salam semuanya, selamat datang. Assalamualaikum, selamat malam, dan salam kenal semuanya. Boleh sok yang punya plottingan, mangga kita diskusi. Kalau MA8 dan 21 cross pengaruh buat open posisi enggak? Cross-nya seperti ini, Bu. Kalau misalnya cross-nya seperti ini, jarang banget tidak sesuai dengan area support resistennya. Mas Angga, maaf. Ibu sih. Nih, ini support nggak bisa ditembus karena historinya beberapa kali nggak bisa ditembus supportnya. Dan MA8 itu crossing MA21 ke atas, artinya dia masih akan melanjutkan kenaikannya. Kalau misalnya sekarang trennya lagi turun, berarti naiknya sebagai koreksi. Tapi jangka panjangnya untuk emas sekarang ini adalah naik. Nah, turunnya yang sebagai koreksi. Kayak gitu. MA8 crossing MA21 pengaruh nggak? Enggak sih, karena posisinya pasti di support atau di resisten. Jadi kita ikutin aja, kalau nggak bisa tembus support ya baik lagi, kalau nggak bisa tembus resisten ya sell lagi. Kayak gitu, karena moving average kayak gini mah ngikutin. Itu aja. Ada lagi yang bertanyain? Sama-sama Mas Angga. Itu katanya ada yang banyak mau dijawab. Mana? Coba scroll ke atas. Oh ini, Mas Irfan, maaf kelewat Mas Irfan. Mau tanya untuk jaga-jaga breakout ke bawah, bolehkah kita sell stop di bawah support dengan lot 2 kali dari open posisi? No! Mas Irfan, kalau trading sama saya itu, kalau buy ya buy, sell ya sell. Kalau mau order, 1 kali aja. Nggak boleh ada posisi lagi. Kalau misalnya kalau misalnya mau sell stop, jangan punya buy sekarang. Ya, untuk semuanya. Buy ya buy, sell ya sell. Kalau mau misalnya punya order, apalagi dinaikin lotnya 2 kali lipat, no, nggak rekomendasi. Kalau misalnya kena SL, udah kena SL, kita switch open posisinya. Tapi tergantung trennya masih kuat sell atau enggak. Kalau misalnya harganya kuat naik, terus kita buy stop di atas. Tujuannya buy stop tuh naik lagi. Betul. Buy stop nih. Tapi kita punya open posisi buy. Lebih baik milih salah satu, mau buy langsung eksekusi atau buy stop. Kayak gitu. Order ya order. Eksekusi ya eksekusi. Jangan disatuin. Apalagi di hedging, saya nggak suka di hedging. Kecuali menyelamatkan beberapa akun aja. Jadi Bapak Ibu kalau mau trading, pilih aja buy ya buy, sell ya sell. Kalau kena sell ya udah. Gitu loh. Jangan di hedging juga. Jangan membiasakan
floating minus ditahan, floating plus langsung diambil. Disiplin itu pakai SL dan TP. Kalau udah kena TP udah, kalau kena SL udah, gitu loh. Jangan langsung dihajar-hajar lagi. Itu udah nanti kepengaruhnya ke psikologi. Sepele, psikologi sama money management itu hal yang sepele. Tapi rata-rata yang rusak tuh pasti di situ. Banyak pelajaran dari orang lain. Sama-sama Mas Irfan. Aku galak, iya. Apalagi kalau udah ketemu sama saya langsung live trading itu saya pasti galak. Karena yang dipertaruhkan. Karena yang dibisniskan itu uang bukan daun. Ada lagi Bapak Ibu boleh yang ditanyain? Ini mah mohon maaf kalau sayanya keras, tapi karena sifatnya emang kayak gini. Untung nggak di Didimax, jadi nggak dilempar dari lantai 4. Ih, bener banget Mas Iris Nandar. Kalau ketemu aku di Didimax, itu nggak boleh pulang. Nanti pintu kafenya semuanya ditutup, nggak boleh pulang ke bawah, dilemparin dari lantai 4. Ada lagi Bapak Ibu? Besok masih PSBB? Masih, tapi kalau mau ke kantor aja. Kita masih buka kok, masih open. Toh tempatnya luas, kita bisa social distancing. Of course. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain? Kita tunggu nanti di grup, kalau misal kena SL, kita teriakan kena SL, kalau kena TP, kita teriakan kena TP. Jadi, it's real signal, akun real juga, nggak pakai demo-demo, dan bukan hot signalnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain sebelum saya tutup? Boleh? Atau kita lanjut di kelas aja? Karena di atas pun ada yang live trading. Tidak ada? Oke. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu mungkin sedikit penjelasan dari saya, tidak terlalu panjang tentang moving average, mohon maaf. Semoga sedikit dari ilmu dari saya bisa bermanfaat. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya berbagi ilmu yang saya dapat saja. Semoga Bapak Ibu langsung cepat mengerti, amin. Walaupun penjelasan saya nggak jelas, tapi nanti dilanjut lagi. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan. Semoga hari ini, malam ini kita profit di SAU USD, amin. Tetap jaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.